Perkenalkan, saya Wiwi Utami, salah satu dosen Stikes Rajapesi Bojonegoro. Saat ini akan menyampaikan materi tentang konsep kebutuhan aktualisasi diri. Adapun tujuan penyampaian materi ini adalah supaya kita bisa memahami tentang definisi aktualisasi diri. Yang kedua, aspek apa saja dalam aktualisasi diri. Yang ketiga, faktor-faktor yang mempengaruhi aktualisasi diri, cara mengaktualisasikan diri, manfaat aktualisasi diri, serta proses aktualisasi diri. Memasuki materi yang pertama, yaitu definisi aktualisasi diri, yaitu keinginan seseorang untuk menggunakan semua kemampuan dirinya dalam rangka mencapai apapun yang mereka mau dan bisa lakukan. Definisi yang kedua, kebutuhan seseorang untuk mengembangkan, menggunakan, dan memanfaatkan potensi, bakat, dan kapasitas yang dimiliki untuk menghasilkan dan mewujudkan diri sebagai apa. Kemudian menurut ahli Scott 1992, kebutuhan aktualisasi diri adalah kebutuhan individu untuk mewujudkan dirinya sebagai apa yang ada dalam kemampuannya atau kebutuhan individu menjadi apa saja menurut potensi yang dimilikinya. Kemudian menurut Maslow, aktualisasi diri merupakan proses menjadi diri sendiri dan mengembangkan sifat-sifat yang potensi psikologi yang unik. Kemudian menurut ahli Indonesia yaitu Ritan Diono Retnaningsih tahun 2006, aktualisasi diri akan berubah sejalan dengan perkembangan hidup seseorang. Ketika mencapai usia tertentu, seseorang akan mengalami pergeseran aktualisasi diri. Dari apa? Yaitu dari yang sifatnya pemenuhan kebutuhan fisiologi ke pemenuhan psikologi. Yang terakhir menurut Kaplan 2008, kecenderungan untuk mengembangkan bakat dan kapasitas diri sendiri atau disebut self-realization, yaitu pemenuhan atau penyelesaian potensialitas individu sendiri, seperti diantaranya aktualisasi dari bakat yang dimiliki seseorang, kecerdasan, ketangkasan diri sendiri, dan lain-lain. Berikut saya sampaikan tentang apa saja aspek aktualisasi diri itu. Meliputi yang pertama, kreativitas. Seorang yang kreativitas artinya mampu dalam segala hal, itu fleksibel, spontanitas, berani membuat kesalahan, tentunya terbuka dan mau merendahkan hati. Yang kedua, morality, yaitu kemampuan manusia melihat hidup lebih jernih, lebih apa adanya, lebih efisien, lebih tepat, dan banyak menguasai di bidang kehidupan lainnya. Aspek yang keempat, penerimaan diri atau self-acceptance. Banyak kualitas pribadi yang bisa dirasakan di permukaan yang tampak bervariasi dan tidak berhubungan, kemudian bisa dipahami sebagai manifestasi atau turunan dari sikap yang lebih mendasar, yakni relatif kurangnya rasa bersalah, melumpuhkan rasa malu, dan kecemasan, biasanya masih dalam kategori berat. Yang berikutnya spontan pada saat berperilaku, yaitu seiring dengan pikiran, impuls maupun kesederhanaan dan kealamian, serta problem solving atau penyelesaian masalah. Individu akan menghargai keberadaan orang lain dan lingkungannya. Kapan konsep diri itu berkembang? Nah, nanti kita akan pelajari menurut hierarki Maslow bagaimana perkembangan konsep diri, apa yang harus dipenuhi dulu. Sebelumnya kita pelajari dulu faktor-faktor yang mempengaruhi
kebutuhan aktualisasi diri. Dibagi menjadi 2 faktor. Faktor yang pertama adalah eksternal, faktor yang kedua adalah internal. Untuk faktor eksternal, yaitu faktor yang berasal dari luar individu. Dalam hal ini adalah budaya yang ditanamkan oleh keluarga atau di suatu tempat memiliki budaya tertentu yang bisa menciptakan suatu aktualisasi diri seseorang. Pola asuh, ini pengaruh keluarga dalam pembentukan aktualisasi diri anak ini sangat berarti. Salah satu faktornya adalah praktek pengasuhan anak, yang mana anak selalu mendapatkan pemenuhan kebutuhan, mulai fisiologi, kemudian mendapatkan kasih sayang. Aman, baru kasih sayang, kemudian anak merasa dihargai dan muncullah aktualisasi diri. Faktor yang ketiga adalah faktor lingkungan. Kemudian faktor internal meliputi apa yang ada di dalam diri seseorang, misalnya potensi diri. Yang kedua, suatu perasaan ragu dan takut dalam mengungkapkan potensi diri, sehingga potensinya tidak dapat terus berkembang. Kemudian faktor potensi diri, yaitu ini faktor yang sangat bagus, yaitu modal yang perlu dikaji, digali, dan dimaksimalkan. Bagaimana cara mengembangkan aktualisasi diri? Nah, yang pertama bisa dilakukan dengan cara mengenali potensi dan bakat unik yang ada di dalam diri, baik oleh diri sendiri maupun oleh orang lain, guru, dan seterusnya. Yang kedua, mengasah kemampuan unik setiap hari. Yang berikutnya, membuat diri berbeda dengan yang lainnya. Contohnya adalah seseorang mengikuti Olimpiade Sains Nasional. Ini dalam rangka untuk meningkatkan potensi kemampuan dalam diri. Kemudian contoh yang lain, pemberian pekerjaan yang lebih menantang dari manajer kepada bawahannya. Kalau bawahannya mampu, berarti aktualisasi dirinya akan meningkat. Apa sih manfaat kebutuhan aktualisasi diri itu? Yang pertama, manfaatnya memudahkan dan meningkatkan pematangan serta pertumbuhan. Karena ketika individu itu masih bayi, ya, biasanya seiring dengan meningkatnya usia, maka makin bertambah besar dan makin bertambah pula variasi kebutuhannya. Maka dirinya selalu dan terus berkembang sampai mencapai aktualisasi diri. Yang kedua, kebutuhan fisiologi ini pada awalnya saat lahir harus terpenuhi. Nah, berikutnya akan berubah menjadi kebutuhan psikologi, yaitu kebutuhan aman, kemudian dicintai, harga diri, dan aktualisasi diri. Nah, ini kaitannya dengan kebutuhan fisiologi berubah dengan menjadi kebutuhan psikologi ini terkait dengan tekanan aktualisasi diri yang mulai dari bayi berubah menjadi semakin dewasa. Proses aktualisasi diri sebenarnya sangat unik karena ini letaknya paling tinggi, yaitu menurut hierarki Maslow, aktualisasi diri sangat penting dan merupakan harga mati apabila ingin mencapai kesuksesan. Kenapa? Karena aktualisasi diri ini muncul setelah harga diri terpenuhi. Nah, harga diri terpenuhi setelah mendapatkan kasih sayang, aman maupun fisiologi. Nah, perlu diingat bersama, kebutuhan menurut hierarki Maslow ini akan membuat seseorang mulai terpenuhi kebutuhan fisiologinya, kemudian berangsur-angsur kalau sudah terpenuhi meliputi kebutuhan pakaian, makanan, tempat tinggal, dan kebutuhan biologi yang lainnya. Ini akan lebih tentram lagi kalau terpenuhi akan kebutuhan yang kedua, yaitu kebutuhan akan keamanan dan keselamatan. Misalnya keamanan kerja, kemerdekaan dari rasa takut, tekanan, ya, keamanan dari kejadian atau lingkungan yang mengancam. Berikutnya kebutuhan memiliki, kasih sayang, sosial, meliputi kebutuhan akan persahabatan, berkeluarga, berkelompok. Ini adalah kebutuhan kasih sayang. Kemudian yang keempat adalah penghargaan. Ini perlu sekali seseorang mempunyai harga diri terkait dengan status, prestasi, ya, prestasi.
respek dan penghargaan dari pihak lain. Yang terakhir adalah aktualisasi diri. Nah, ini perlu diperhatikan, kebutuhan aktualisasi diri ini bukan muncul langsung pada saat lahir, namun berkembang mulai dari kebutuhan fisiologi, kemudian terpenuhi kebutuhan rasa aman, sampai terwujudnya akan kebutuhan aktualisasi diri. Dan akhirnya kita dapat simpulkan, bisa saya simpulkan, bahwa aktualisasi diri itu merupakan suatu proses seseorang menjadi diri sendiri. Dengan apa? Yaitu dengan mengembangkan sifat-sifat serta potensi yang dimiliki oleh individu sesuai dengan keunikan di dirinya untuk menjadi kepribadian yang utuh. Demikian materi yang bisa saya sampaikan tentang konsep pemenuhan aktualisasi diri. Semoga bermanfaat. Terima kasih.